Hai hai, halo, shalom semuanya. Kembali lagi bersama Mistika di pembelajaran religion. Nah, di video pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang bertobat. Nah, dan di kali ini, di video pembelajaran ini, kita akan belajar mengapa harus bertobat. Kenapa sih kok harus bertobat? Nah, kita akan belajar bersama-sama mengapa kita sebagai manusia ini harus bertobat. Oke, mari kita belajar bersama-sama. Nah, ini ya di judulnya, mengapa kita harus bertobat? Mengapa harus bertobat? Nah, nih. Yang pertama adalah karena Allah itu kudus ya. Perlu kita ingat, perlu kita ketahui, perlu kita pahami bahwa Allah itu kudus, tidak bercacat, tidak bercela, kudus. Lalu, manusia berdosa sangat tercela, terhina, dan merupakan kekejian di mata Allah. Ya, jadi manusia yang berdosa, orang yang berdosa itu sangat tercela, terhina, dan merupakan kekejian di mata Allah. Kenapa ya? Jadi kenapa ya? Mengapa harus bertobat ya? Karena ya Allah yang kudus tidak mungkin bisa ya bersama-sama dengan manusia yang berdosa. Karena manusia yang berdosa itu tercela, terhina ya. Jadi oleh karena itu manusia berdosa harus bertobat supaya Allah menguduskannya kembali ya. Karena Allah itu kudus, jadi hendaklah kita manusia itu pun juga harus kudus untuk menemui Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita pun harus kudus karena Allah itu kudus. Jadi manusia yang berdosa tidak bertobat, dia akan selamanya tercela, selamanya terhina ya, selamanya keji di mata Allah kalau dia tidak bertobat ya. Jadi manusia berdosa harus bertobat supaya Allah menguduskannya kembali. Nah, God is holy ya. Saat manusia bertobat, Allah mengampuni manusia. Dengan cara itu manusia diperbarui Allah, hidupnya disucikan dan ditahirkan kembali ya. Jadi ketika kita bertobat, kita manusia yang berdosa bertobat pasti ya, pasti Allah mengampuni kita ya. Dan Allah ya akan menyucikan dan mentahirkan kembali, menguduskan kita kembali. Nah, bahkan Paulus ya, Rasul Paulus yang dulunya bernama Saulus ya, dia sangat membenci orang-orang Kristen ya, membenci pengikut Kristus, dia membenci Kristus, bahkan membunuh ya para pengikut Kristus ya. Dan setelah dia berjumpa dengan Allah melalui cahaya yang membutakan matanya ya, dia bertobat, dia berbalik kepada Allah, meninggalkan kehidupannya yang lama, kehidupan yang membenci Kristus, yang membenci pengikut Kristus, yang membunuh pengikut Kristus, berbalik kepada Allah ya, yang menjadi mencintai Allah, bahkan menjadi rasul Allah, rasulnya Tuhan ya, untuk memberitakan kabar keselamatan bagi banyak orang di mana-mana ya, di berbagai belahan dunia ya. Di dalam Filipi 3 ayat 8, Paulus mengatakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi menurut Paulus, hidupnya yang dulu, kehidupannya yang lama itu sampah ya. Tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa menandingi kebahagiaan Paulus bersama dengan Kristus ya. Mau ditukar apapun tidak mau ya, menganggapnya sampah supaya ia memperoleh Kristus, memperoleh keselamatan daripada Kristus ya. Itulah ya kesaksian dari Paulus ya, Paulus yang bertobat ya, benar-benar bertobat. Nah,
Jadi ya, perlu digarisbawahi, perlu kita tahu, kekudusan Allah tidak dapat disandingkan dengan apapun di dunia ini ya. Tidak dapat disandingkan oleh kekayaan dunia ini. Mau seberapa kaya, mau seberapa banyak uang, seberapa banyak emas, tidak dapat menandingi ya, tidak dapat disandingkan dengan kekudusan Allah. Jadi kekudusan Allah itu yang paling utama, yang paling besar ya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak dapat ya, tidak ada yang pantas untuk disandingkan dengan kekudusan Allah. Nah, dan God is holy ya. Kita harus tahu ya, harus kita tanamkan di pikiran dan hati kita. God is holy. Allah Maha Kudus. Allah tidak dapat kompromi dengan dosa. Jadi Allah itu Maha Kudus dan tidak dapat berkompromi dengan dosa. Jadi manusia berdosa harus bertobat agar hidup bersama-sama dengan Allah. Itulah ya salah satu alasan ya mengapa ya. Mengapa harus bertobat ya, karena Allah itu kudus ya. Karena Allah itu kudus, jadi manusia berdosa harus bertobat ya. Jadi ketika manusia bertobat, Tuhan mengampuninya, menyucikannya kembali supaya bisa hidup bersama dengan Allah yang kudus. Nah, jadi bisa dikatakan dosa itu kekejian ya. Tidak ada dosa yang benar, semua dosa itu kekejian. Nah, mungkin bagi manusia dosa itu dapat menjadi kesenangannya ya. Tidak perlu belajar, cukup mencontek ya. Tidak perlu berusaha susah-susah belajar, cukup mencontek nilainya baik ya. Kita merasa senang ya karena dengan mencontek, tidak perlu berpikir, tidak perlu belajar, lama-lama bisa mendapatkan nilai yang baik ya. Jadi bisa dikatakan ya, bagi manusia dosa itu dapat menjadi kesenangannya, tapi tidak bagi Allah ya. Bagi Allah dosa adalah kekejian, kenajisan. Jadi Tuhan benar-benar say no sama dosa. Tidak bisa berkompromi dengan dosa, mau itu dosa kecil ya, dosa rendah, dosa tinggi, semua ya. Yang namanya dosa adalah dosa ya. Dosa itu kekejian bagi Allah. Nah, dan murka Allah terhadap dosa tidak dapat dibendung. Ya, jadi ketika kita berdosa tentu Allah murka ya. Allah marah, Allah tidak senang ketika kita berdosa ya. Tetapi Allah tidak membenci manusia ya. Allah membenci dosa ya, membenci dosanya, tetapi Ia mengasihi manusia ya. Jadi ketika kita berdosa ya, Tuhan memang marah, Tuhan sedih, Tuhan murka ya. Tetapi ketika kita bertobat, ketika benar-benar kita menyesal bahwa kita bersalah, bahwa kita berdosa kepada Allah, Tuhan senantiasa mengampuni kita. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu Tuhan itu adalah kasih ya. Tuhan tidak membenci manusianya, Tuhan tidak membenci kitanya, tapi Tuhan membenci dosanya. Dosa yang kita lakukan yang dibenci oleh Allah itu. Jadi ketika kita benar-benar menyesal, ketika kita benar-benar bertobat, Tuhan menerima pertobatan kita dan menyucikan, menguduskan kita kembali untuk layak bersama-sama dengan Allah. Jadi jangan pernah berpikir karena Allah itu kasih ketika kita berdosa, Tuhan sabar-sabar saja ya, Tuhan maklum ya. Tidak ya, kasih Allah tidak seperti itu ya. Kasih Allah adalah kasih yang sejati ya, kasih yang benar-benar kudus ya. Tuhan mencintai manusia, Tuhan mengasihi manusia tapi membenci dosa ya. Jadi ketika kita berdosa tentu Allah marah, Allah sakit hati, Allah tidak senang. Oleh karena itu ketika kita berdosa, ketika kita melakukan kesalahan, bertobatlah ya, bertobatlah, niscaya Tuhan akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita kembali. Ya. Nah, Allah yang adalah kasih ya. Kenapa seperti itu? Allah adalah kasih karena Allah juga mencari orang berdosa ya. Jadi ketika manusia berdosa, Tuhan tidak angkat tangan ya, Tuhan tidak angkat tangan. Tuhan langsung acuh tak acuh. Tuhan tidak peduli lagi dengan manusia, tidak seperti itu ya. Jadi ketika manusia berdosa,
Tuhan ya, Allah pasti mencari orang-orang itu, mencari orang-orang berdosa. Allah karena kasih-Nya ya merelakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia ya di Yohanes 3 ayat 16 ya. Itulah ya Allah mencari orang berdosa sampai Allah turun sendiri ke dalam dunia dalam perwujudan manusia yaitu perwujudan Yesus ya. Untuk mencari orang-orang berdosa yang merelakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia ya. Jadi Allah mencari orang-orang berdosa untuk diselamatkan melalui penebusan Allah di kayu salib ya. Jadi Allah tidak langsung angkat tangan, tidak peduli, ya sudah kamu sudah berdosa, kamu sudah rusak, selamat tinggal, tidak seperti itu. Tetapi Allah dengan kasih-Nya yang luar biasa, dengan kasih-Nya yang sejati, Dia turun langsung ke dunia mencari orang-orang berdosa untuk diselamatkan ya. Untuk diselamatkan, bukan untuk ditampar, bukan untuk dipukul, bukan untuk dihina, tetapi untuk diselamatkan. Itulah ya, Allah adalah kasih. Nah, jadi ada kutuk versus berkat ya, kutuk versus berkat. Jadi kutuk itu ya, kutuk adalah sesuatu yang harus disingkirkan dan pemusnahan total. Jadi yang namanya kutuk itu memang harus disingkirkan ya, harus dimusnahkan kutuk itu. Kutuk adalah akibat dari dosa. Orang yang tidak bertobat akan menerimanya kekal selamanya. Jadi orang yang berdosa tidak bertobat, dia akan menerima kutuk ya. Dia akan memiliki kutuk dan kutuk adalah sesuatu yang harus disingkirkan dan dimusnahkan total. Itulah ya kenapa kalau kita tidak bertobat, kita akan mengalami pemusnahan total karena kita adalah terkutuk seperti itu. Tapi berkat yaitu orang berdosa yang bertobat ya, orang yang berdosa bertobat beroleh kemenangan dan menikmati kebahagiaan dalam kerajaan Allah untuk selamanya. Jadi mari kita tinjau dalam diri kita. Mari kita renungkan, mari kita introspeksi. Kita mau pilih yang mana? Kita mau pilih kutuk atau berkat? Kita mau dimusnahkan total atau menerima kebahagiaan dalam kerajaan Allah untuk selamanya ya. Tentu ya kita semua pasti ingin berkat. Kita ingin hidup bersama-sama dengan Allah di kerajaan Allah untuk selamanya ya. Tentu semua orang pasti menginginkan itu. Oleh karena itu kita harus bertobat karena Allah itu kudus ya. Jadi kalau kita tidak kudus kita tidak bisa bersama-sama dengan Allah. Ya. Ya, sekian dari video pembelajaran ini tentang mengapa kita harus bertobat ya. Memang sangat penting pertobatan itu ya karena Allah itu kudus ya. Orang yang berdosa itu tercela ya. Jadi ketika kita bertobat Tuhan akan mengampuni kita, menyucikan kita kembali, menguduskan kita kembali untuk layak bersama-sama dengan Allah. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye. God bless you.